Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Dan tentu saja selamat pagi dan salam sehat. Pagi ini kita mendapatkan dosen tamu yang sangat menarik ya, Ibu Yeni Rosa Damayanti. Ibu Yeni Rosa ini adalah Wakil Ketua Women Disability ya, perempuan penyandang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Disabilitas Indonesia. Terima Iya. kasih. Nah, Mbak Yeni Rosa Damayanti ini sebelum bergabung di dalam organisasi ini tentu sudah sangat terkenal untuk gerakan perempuan, terutama di masa tahun 90-an ya, sebagai aktivis yang sangat kritis ya, terutama dalam upaya-upaya untuk membangun demokratisasi di Indonesia. Nah, Mbak Yeni akan menyampaikan materi khususnya tentang bagaimana kondisi perempuan disabilitas dan termasuk ya disabilitas spesifik ya Mbak Yeni, disabilitas mental dan juga kerentanan dalam mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Jadi sebelum saya mulai perkuliahan pagi ini dan mempersilahkan Mbak Yeni untuk menyampaikan materi, bahwa rekan-rekan perlu paham bahwa kelas ini adalah kelas gabungan ya antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah viktimologi S1, S2, terutama reguler dan LLM International Program, dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah hukum pidana perempuan dan anak, baik yang reguler maupun yang yang internasional. Jadi penekanannya kalau mata kuliah viktimologi adalah mempelajari tentang ilmu korban. Jadi ilmu tentang korban. Jadi apa saja yang menyebabkan korban mengalami korban, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap mereka, menjadikan mereka rentan terhadap menjadi korban, dan yang menjadi penting adalah apa hak-haknya dan bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban, terutama dalam konteks membangun kebijakan publik yang lebih baik. Sementara kalau hukum pidana perempuan dan anak, fokusnya adalah untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada sudah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, dan bagaimana peraturan tersebut atau peraturan perundang-undangan berimplikasi langsung atau secara kepada perempuan dan anak ketika hukum itu diterapkan. Jadi ada output yang satu melihat kebijakannya dan implementasi hukum dan kebijakannya dan implementasinya, yang viktimologi mengenali berbagai problem-problem dan juga bahkan menganalisis akar masalah mengapa terjadi mereka menjadi korban. Nah, saya kira ini kerangka yang kita bangun, dan memang sesi pagi ini kita ingin mendengarkan langsung pengalaman-pengalaman dari para praktisi supaya rekan-rekan mahasiswa ini mengerti apa yang sebetulnya terjadi di luar sana. Kita selalu kalau di dalam fakultas hukum tuh melihatnya aturan-aturan, asas-asas hukum, teori-teori, tapi sejauh mana sih teori itu sebetulnya dalam konteks yang lebih nyata, dalam ruang nyata. Nah, oleh karena itu memang Magister Ilmu Hukum dan Departemen Pidana Fakultas Hukum senantiasa mencoba untuk mengundang para praktisi agar bisa memberikan semacam pengetahuan, pengalaman yang berbeda yang mungkin didapatkan dari para dosen. Nah, itu pengantar dari saya, Mbak Yeni. Silahkan, kita punya waktu sekitar 1 jam 15 menit sekarang, jadi saya pikir 30 menit untuk presentasi pertama dan selanjutnya akan ada diskusi dan tanya jawab. Untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan langsung saja mengutamakan di dalam chat ya, dan chat itu bisa difungsikan termasuk membuat komen-komen yang kiranya menarik. Misalnya ada mahasiswa yang senang pakai Twitter gitu ya, ada ungkapan-ungkapan Mbak Yeni bisa ditulis dan kemudian supaya kita juga bisa mendengar, dan teman-teman bisa juga memasukkan di sosial media rekan-rekan, karena kita juga lagi dalam kondisi untuk mengkampanyekan hak-hak penyandang disabilitas ya, supaya rekan-rekan juga paham. Di Magister Ilmu Hukum dan di Fakultas Hukum kita memang memberikan afirmasi kepada mereka yang penyandang disabilitas.
Saya kira tidak berpanjang-panjang, saya serahkan kepada Mbak Yeni forum untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Udah cerah ini. Monggo Mbak Yeni. Iya, terima kasih Ibu Ihi. Selamat pagi kepada kawan-kawan semua. Senang sekali hari ini saya bisa berada di sini ya dengan kawan-kawan, dan terima kasih juga kepada Magister Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah mengundang saya. Saya berkepentingan di sini untuk seperti yang disebutkan oleh Ibu Yi tadi, untuk mensosialisasikan permasalahan, hambatan, diskriminasi dan lain sebagainya yang dihadapi utamanya oleh para perempuan dengan disabilitas. Without further ado, kita langsung aja, saya izin share screen ya. Apakah bisa terlihat screen saya? Sangat jelas, Mbak. Silahkan. Jelas ya, oke, baik. Sebentar. Ups, oke. Ini saya berusaha mengecilkan ini dulu. Ya, saya pagi ini akan mengisi kuliah tamu ya dengan topik Female Victim with Disabilities Problem and Challenges. Seperti dikatakan tadi, saya adalah Wakil Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan pendiri dan ketua dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Kalau Perhimpunan Jiwa Sehat ini organisasi yang memang berfokus kepada orang dengan disabilitas psikososial atau orang yang mengalami disabilitas karena interaksi antara seseorang yang mengalami masalah kejiwaan dengan lingkungannya yang tidak mendukung. Nah, di sini ya kita bisa lihat bahwa penyandang disabilitas itu sekarang ini kan cukup banyak dibicarakan. Itu memang sangat masuk akal karena jumlahnya itu besar dan sebelumnya belum dianggap sebagai sebuah isu yang penting ya. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini, dari 7,4 miliar orang di dunia, 15% diantaranya itu adalah penyandang disabilitas. Dan di antara yang 15% diantaranya adalah penyandang disabilitas. Dan jumlahnya yang perempuan itu cukup besar ya, karena 11,2% itu mengalami disabilitas. Nah, kalau kita lihat dari segi kerentanannya terhadap kekerasan, penyandang disabilitas itu 3 kali lipat lebih rentan ya terhadap kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun perempuan dengan disabilitas itu 10 kali lipat lebih rentan dibandingkan perempuan non-disabilitas untuk mengalami kekerasan seksual. Nah, jadi memang memang kerentanan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas itu memang jauh lebih besar daripada rekan-rekan kita yang bukan penyandang disabilitas. Ya, mereka juga 2 kali lipat lebih besar untuk mengalami kekerasan domestik ya, kekerasan rumah tangga, dan 7 kali lipat lebih besar kemungkinannya untuk mengalami serangan seksual. Nah, kalau di Indonesia sendiri berapa sih jumlah penyandang disabilitas? Ini data yang kita ambil dari kalkulasi TNP2K tahun 2021 yang menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 ya. Survei dari BPJS Susenas, ini survei BPJS, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang ditemukan bahwa jumlah penyandang disabilitas itu sekitar 22 juta
228.551, 8,5%. Jadi di atas 22 juta orang. Jadi cukup signifikan jumlahnya. Cuman memang walaupun jumlahnya signifikan, kemarin-kemarin masih belum dianggap sebagai prioritas untuk dibicarakan hak-haknya. Nah, kalau kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas itu kayaknya tiap hari kita baca di media massa. Ini judul-judul dari judul-judul dari media massa yang kita bisa baca setiap hari tentang para perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual ini tiap hari ada dan selalu sangat menyakitkan setiap membaca berita-berita ini ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa ya gitu ya perempuan dengan disabilitas ini kok bisa berkali lipat lebih rentan gitu dibandingkan dengan perempuan non disabilitas terhadap kekerasan seksual. Nah, kenapa mereka banyak menjadi korban? Kenapa mereka sering menjadi korban? Bagi para pelaku, mereka beranggapan penyandang disabilitas ini adalah korban yang mudah ya. Mereka yang memiliki hambatan mobilitas misalnya dan menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau tongkat, itu memang sangat tidak berdaya pada saat alat bantunya diambil. Seorang dengan kursi roda tidak bisa kabur begitu saja pada saat mengalami serangan seksual. Yang tunanetra juga tentunya sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Yang disabilitas intelektual mungkin kesulitan untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya. Nah, satu yang terberat juga selain masalah-masalah yang tadi disebutkan, nggak bisa melarikan diri karena hambatan mobilitas. Karena ini nih yang paling berat. Kesaksian penyandang disabilitas itu acap kali tidak dipercaya pada saat memberikan laporan kekerasan, apalagi perempuan dengan disabilitas psikososial yang nanti akan dibahas belakangan. Tapi misalnya begini, tunanetra tidak bisa memberikan kesaksian tentang rupa dari pelaku. Jadi kalau ditanya pelakunya seperti apa wajahnya kan biasanya kayak gimana orangnya, dia nggak bisa memberikan keterangan tersebut tentunya. Yang walaupun dia mengenali suara dan bau tubuh pelaku, apalagi kebanyakan pelaku kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas itu adalah orang dekat ya. Jadi sebetulnya bisa disebutkan dikenali siapa orangnya. Tunarungu kesulitan mengkomunikasikan apa yang dialaminya pada orang lain tanpa bantuan orang yang memahami bahasa isyarat yang dia gunakan. Yang disabilitas mental dan intelektual sulit melaporkan karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan kognitif yang memadai dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk melaporkan. Nah, nanti akan dibahas khusus tentang masalah kapasitas hukum karena ini masalah besar sekali yang dihadapi oleh terutama perempuan dengan disabilitas mental dan intelektual. Ya, pelakunya memang sebagian besar adalah orang yang kenal dekat dengan korban ya, orang serumah, keluarga, tetangga, sopir ojek. Rata-rata pelakunya adalah orang yang dikenal dekat oleh korban. Nah, dan rendah sekali pelaporan ke polisi. Itu ada satu ini yang khusus disabilitas mental ya, ada penelitian yang dilakukan oleh oleh rekan gitu ya, yang melihat selama 7 tahun dari tahun 2011 sampai 2018 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas mental ya atau disabilitas yang diakibatkan oleh gangguan jiwa itu hanya 13 kasus dalam waktu 7 tahun. 13 kasus, 3 diantaranya terhadap anak-anak. Jadi ini rendah sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Tadi contoh dari disabilitas psikososial ya atau disabilitas mental yang kemudian sampai ke meja pengadilan. 13 kasus selama 7 tahun dibandingkan dengan berita yang hampir tiap hari kita baca di koran-koran. Nah, kebanyakan perempuan dengan disabilitas takut melaporkan karena takut akan konsekuensi yang akan terjadi. Pada saat melaporkan ini keluhan dari banyak sekali teman-teman. Respon ini tentunya bukan hanya perempuan dengan disabilitas ya, tapi rata-rata perempuan.
Namun ini lebih lagi pada saat perempuan dengan disabilitas melaporkan. Respon seringkali tidak memadai dan korban dengan disabilitas itu seringkali tidak dipercaya laporannya. Nah, ini masalah besarnya karena memang perempuan penyandang disabilitas itu acap kali dianggap lebih rendah derajatnya daripada penyandang non disabilitas. Lalu deep down gitu ya, orang tuh beranggapan siapa sih yang mau gitu ya dengan perempuan disabilitas gitu, dengan tunanetra gitu kan, pengguna kursi roda gitu. Masih untung ada yang mau nge-seks gitu sama mereka gitu loh. Itu deep down itu ada di kepala bahwa kok masih untung lah ada yang tertarik secara seksual kepada mereka gitu. Jadi beranggapan bahwa nggak mungkin, misalnya apalagi pelakunya orang dekat, tetangga segala macam gitu ya. Itu masih ada pandangan bahwa perempuan penyandang disabilitas itu tidak memiliki sexual attractiveness gitu ya, yang bisa membuat orang ingin melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Lalu, nah ini kalau pelakunya ini kan misalnya sulit dipercaya. Lalu kalau pelakunya adalah orang yang merawat, dan ini sering sekali ya, orang yang merawat mereka, baik keluarga maupun institusi ya, katakanlah panti gitu, ini lebih repot lagi. Karena orang atau lembaga yang mau merawat penyandang disabilitas itu kan acap kali dianggap sebagai pahlawan. Udah bagus dia mau merawat penyandang disabilitas gitu ya. Udah bagus ada yang ngurus gitu. Mereka dianggap martir yang mau mengorbankan hidupnya untuk merawat penyandang disabilitas. Jadi masyarakat sulit percaya terhadap tuduhan tersebut. Nah, ini contoh gambar yang di sebelah kanan ini gambar dari sebuah panti penampungan perempuan disabilitas mental ya, psikososial di daerah Bekasi kota nih, nggak jauh dari Jakarta, cuma sekitar 45 menit dari Jakarta. Nah, mereka ditaruh di dalam tempat seperti ini nih, seperti penjara atau kandang di kebun binatang ya. Satu kamar ini bisa sampai 25-50 orang gitu, dan mereka nggak boleh keluar-keluar, 24/7 mereka di sini selama bertahun-tahun. Nah, dan mereka, saya mendapatkan laporan dari beberapa ibu-ibu yang tinggal di sini bahwa mereka mengalami kekerasan seksual oleh staf. Nah, namun panti yang seperti ini itu mendapat award dari Kick Andy sebagai salah satu Kick Andy Heroes, bayangkan gitu. Jadi ini Kick Andy Heroes ini saya pikir ini merepresentasikan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa pihak yang mau merawat penyandang disabilitas itu hero gitu loh. Jadi kalau dikatakan dia melakukan kekerasan terhadap orang yang dia rawat dengan sepenuh hati gitu kan, itu sulit untuk dipercaya. Ini salah satu masalah juga yang dihadapi oleh para perempuan dengan disabilitas untuk mengadukan kekerasan terhadap dirinya, termasuk kekerasan seksual. Di panti ini pelakunya itu salah satu staf ya, yang minimal yang dilaporkan kepada saya, pasti kasus lain banyak. Salah satu staf ini bekerja di klinik, ya, walaupun dia bukan perawat, tapi dia memberikan perawatan kesehatan quote in quote gitu ya, dan di klinik itulah terjadi berbagai kekerasan seksual. Dan mereka tidak berani melaporkan karena memang tidak ada komplain mekanisme di dalam. Nah, selain itu juga ada ketakutan bahwa kalau pelakunya itu adalah carer atau orang yang, ini kalau keluarga ya, yang tadi adalah apabila pelakunya adalah lembaga yang quote in quote merawat mereka. Kalau pelakunya keluarga, ini juga ketakutannya adalah nanti kalau dilaporkan dan masuk penjara, terus saya gimana gitu. Ada nggak yang mau menampung saya gitu. Karena tidak semua keluarga gitu bersedia ditumpangi oleh anggota keluarga yang menyandang disabilitas gitu. Apalagi disabilitas yang memiliki kesulitan untuk perawatan hidup sehari-hari, itu seringkali dianggap sebagai menyulitkan dan beban. Kalau disabilitas mental dianggap berbahaya gitu ya. Jadi untuk resikonya adalah kalau carer-nya yang adalah pelaku itu dilaporkan oleh dia, maka dia sang korban itu akan tinggal sendiri di tengah dunia yang luas, dan itu menakutkan sekali bagi mereka. Jadi lebih baik diam saja dan ditahan saja gitu. Yang penting
masih ada tempat tinggal dan membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Jadi posisinya memang sangat lemah. Nah, ini saya mau bicara khusus sedikit ya tentang apa namanya, tentang para perempuan yang tinggal ya para perempuan yang tinggal di panti-panti sosial ya. Nah, karena di sini kekerasan seksualnya memang jauh lebih rentan ya daripada mereka yang berada di luar panti, karena panti-panti mental ya di Indonesia ini sifatnya sangat tertutup ya. Kalau saya menyamakan itu seperti kamp konsentrasi gitu. Tidak ada monitoring dan evaluasi gitu ya terhadap panti-panti ini. Apa yang terjadi di dalam itu tidak diketahui oleh orang luar dan susah sekali orang luar untuk masuk ke dalam. Saya bisa masuk sampai ke dalam ini karena saya mengajak ombudsman gitu. Kita pernah penelitian bersama-sama Komnas HAM, bahkan Komnas HAM aja sulit untuk masuk ke panti-panti. Waktu itu bersama-sama dengan PJS ya, organisasi saya, ke Jawa Tengah, daerah Brebes dan Cilacap. Itu susah sekali untuk masuk ke panti-panti karena itu tadi sangat tertutup ya. Mereka orang luar itu nggak bisa masuk, orang yang besuk pun nggak bisa masuk sampai ke dalam, cuma di luar aja. Kalaupun mereka dibesuk. Nah, ini sekali lagi ini panti yang ada di Bekasi, nggak jauh dari Jakarta. Suasananya seperti ini. Dan tadi seperti saya katakan mereka berada di sini 24/7, hanya keluar pada saat makan, dan bisa berada di sini selama bertahun-tahun. Rata-rata yang saya tanya di sini sudah berada di sini selama 2 tahun lebih, 3 tahun, 4 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, bayangkan ini kondisinya jauh lebih parah daripada penjara ya, karena kalau penjara itu minimal dari jam biasanya, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, itu bisa keluar dari sel dan kemudian beraktivitas di blok gitu ya. Kalau ini sama sekali nggak bisa. Dan lebih parahnya lagi, rata-rata mereka itu tidak tahu kapan mereka bisa keluar. Kalau tahanan itu minimal saya dihukum 1 tahun 6 bulan. Saya tahu kapan saya mau keluar, saya hitung remisi saya, kira-kira saya keluar tanggal segini. Nah, itu biasanya tahanan itu kemudian melingkari tanggal tersebut dan menjadikan tanggal yang dilingkari itu sebagai harapan di ujung ini ya, terowongan yang gelap gitu. Mereka-mereka ini nggak punya harapan tersebut. Para perempuan ini nggak punya cahaya di ujung terowongan, karena mereka nggak tahu kapan mereka akan keluar. Penyebabnya apa? Nanti akan dibahas lebih di bawah mengenai masalah legal capacity itu kan. Nah, banyak kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di panti-panti sosial. Semuanya menyatakan takut melaporkan hal ini karena pelakunya adalah petugas panti. Dan ini juga repotnya adalah bahwa kalau para perempuan di luar panti itu minimal mereka kalau mereka reach out ya, mereka ada bisa mendapatkan pendampingan hukum, ada shelter atau safe house, ada konselor. Tapi kalau perempuan yang di dalam ini beda, mereka nggak punya akses pendampingan hukum, shelter, safe house, konselor, karena rata-rata mereka ini tidak boleh memiliki personal belonging gitu. Jadi bajunya segala macam ini dari panti, bukan punya mereka sendiri. Jadi panti, kalau mereka perlu baju baru, habis mandi perlu baju, mereka bilang sama petugas dan petugas kemudian ngedrop baju manapun juga gitu loh. Nah, nggak punya akses terhadap alat komunikasi sama sekali, nggak boleh megang handphone. Jadi apapun yang ada di dalam ya udah login di dalam aja, orang luar nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Gitu. Ini masalah besar. Ada satu kawan saya yang juga di dalam itu bisa sampai bertahun-tahun ya karena memang akhirnya dia bisa keluar sesudah dia telepon omnya gitu ya, dan itu juga dia pinjam sembunyi-sembunyi pinjam handphone dari ada pengunjung gitu. Nah ini karena nggak punya alat komunikasi keluar ini, mereka nggak punya akses sama sekali terhadap segala perlindungan yang ada di luar panti. Nah ini Komnas Perempuan itu pernah melakukan investigasi. Kita kan lapor masalah panti ini berkali-kali ya ke Komnas HAM dan ke Komnas Perempuan.
Komnas Perempuan akhirnya melakukan investigasi di antaranya di Panti Sosial Margo Widodo di Semarang, Jawa Tengah. Dan pemaksaannya itu bukan hanya pemaksaan kontrasepsi, tapi sterilisasi. Jadi dipasang IUD, yang IUD ini, yang IUD ini kan spiral ya, ini pemaksaan kontrasepsi, tapi juga tubektomi ternyata dilakukan terhadap mereka tanpa persetujuan langsung. Jadi forced sterilization dan forced contraception. Kontrasepsi, oke lah, itu memang sangat melanggar hak tubuh, tapi juga itu bisa itu reversible. Tapi kalau tubektomi irreversible, dia nggak akan bisa punya anak. Dan ini masih dilakukan di Indonesia. Kalau ada yang bilang masa sih sesadis itu, ya itulah, itu sesadis itu gitu. Nah, apa yang terjadi di panti-panti ya itu sesadis itu. Nah, apa namanya ya? Tadi seperti, nah yang berat adalah nggak ada pihak yang merasa memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pengawasan, terutama di panti-panti swasta. Yang dari Kementerian Sosial bilang, oh ini tugasnya dinas sosial. Yang dinas sosial nggak beranggapan pula ini tugas mereka. Jadi tidak ada monitoring, tidak ada pengawasan, tidak ada tempat atau mekanisme pengaduan. Bila pelakunya terjadi, maka power imbalance-nya luar biasa. Mereka takut melapor dan harus tetap tinggal di tempat yang sama dengan pelakunya tanpa bisa melakukan komplain apapun juga. Mereka nggak bisa keluar dari panti, jadi nggak bisa melapor ke polisi. Nah, sekarang tadi yang saya katakan bahwa kemudian kenapa kok mereka bisa terperangkap dalam situasi seperti itu ya untuk perempuan di panti. Saya akan berbicara tentang satu masalah besar yang dialami oleh para perempuan dengan disabilitas mental, yaitu masalah kesetaraan di muka hukum. Familiar dengan Free Britney, dengan gerakan Free Britney? Mungkin teman-teman, saya pengen dengar teman-teman yang lain ini ya, familiar nggak dengan isu Britney Spears? Baik teman-teman, ini Mbak Yeni bertanya, ada yang tahu Free Britney ini? Silahkan. Iya Bu, izin. Ya silahkan Mas Gilang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi untuk Bu I, jajaran pengurus Fakultas Hukum serta rekan-rekan, juga Bu Yeni, pemateri. Free Britney, aduh, awalnya sih saya mengira, jadi gini singkatnya tuh, Britney ini setelah bertahun-tahun sejak mungkin kepopuleritasannya dia tahun 2000-an, dia diekspos terus-terusan oleh media, dikabarkan dengan isu-isu yang tidak baik seperti itu, dan ketika beberapa tahun ke belakang kita melihat bahwa ternyata selama Britney sedang eksis-eksisnya, dia mendapatkan royalti segala macam, orang tuanya tuh take some juice banget dari Britney ini. Jadi orang tuanya, ayahnya sendiri terutama benar-benar press Britney untuk tetap show, tetap mencari uang seperti itu dengan tidak melihat tanda kutip kesehatan Britney, baik fisik maupun mental. Dia diperas seperti mesin uang secara terus-menerus, apalagi kalau kita melihat kehidupan pribadinya hingga mungkin hubungannya dengan Justin Timberlake dan seperti itu terlihat sangat kacau sekali seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi satu teman yang ingin menambahkan, silakan. Ada? Oh, tidak ada. Baik, langsung saja Mbak Yeni. Oke, nggak ada lain yang familiar ya dengan isu ini. Ini isu besar nih di kalangan perempuan dengan disabilitas. Sangat ya. Anak saya aja sudah mengikuti ini. Oh iya, betul. Saya mengikuti berita ini. Nah, tadi Mas Gilang ya. Nah, pertanyaan besarnya, kok bisa orang tuanya memaksa Britney? Emangnya Britney nggak bisa bilang saya nggak mau? Masalahnya apa? Karena Britney berada di bawah pengampuan dari ayahnya. Britney dianggap tidak memiliki kapasitas hukum sebagai seorang perempuan dewasa dan dia ditaruh oleh pengadilan. Bapaknya mengajukan pengampuan terhadap dia atau guardianship, sehingga dia secara hukum tidak memiliki legal capacity. Segala keputusan ada di tangan bapaknya.
Bapaknya bisa menentukan apapun yang dia lakukan, bagaimana dia mengelola uang. Bahkan kesaksiannya yang terakhir itu adalah bahwa Britney itu kan punya apa dia pakai spiral gitu ya, dan dia ingin punya anak lagi gitu. Dia anaknya ada 2, dia pengen punya anak lagi. Tidak diizinkan untuk melepas spiralnya. Jadi untuk lepas spiral aja harus izin dari walinya. Dalam hal ini adalah bapaknya. Bapaknya nggak mau Britney punya anak lagi, dan dia tidak diizinkan untuk melepas spiralnya. Hak atas reproduksinya sendiri tidak dia miliki gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh terbesar yang dialami orang yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum dan ditaruh di bawah pengampuan. Nah, Britney dianggap punya gangguan jiwa. Dia dianggap mentalnya nggak stabil. Dia berada di bawah rawatan psikiatri dan lain sebagainya, sehingga kemudian hakim pengadilan di Amerika sana menetapkan dia tidak cakap hukum ya, dan ditaruh di bawah perwalian. Dan ini sudah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, kalau nggak salah 12 tahun atau 13 tahun. 13 tahun Britney dianggap tidak cakap hukum, tidak bisa menggunakan pikirannya, tidak bisa mengatur keuangannya, tidak bisa memutuskan apakah dia pengen punya anak atau tidak. Umurnya sudah 38 tahun. Perempuan umur 38 tahun nggak bisa menentukan hal itu semua gitu loh. Hanya karena dia ditaruh di bawah pengampuan. Keuangannya itu sepenuhnya berada di bawah bapaknya. Bahkan yang lucu kemarin di pengadilan, karena saya ikut kasus ini secara dekat. Di pengadilan itu jadi baik bapaknya maupun pengacara bapaknya yang menempatkan dia di bawah perwalian itu menggunakan uang dia gitu. Dan karena dia tidak punya hak hukum, pada saat pengadilan itu dia tidak bisa mencari pengacara sendiri karena dia tidak memiliki legal capacity untuk membuat surat kuasa kepada pengacara. Jadi pengacaranya adalah pengacara yang dipilih oleh bapaknya gitu. Selama 13 tahun dia terjebak dalam lingkaran setan pengampuan, guardianship, atau bahasa kalau Amerika menyebutnya conservatorship. Kalau di kita bilangnya pengampuan, atau yang lain bisa dikatakan juga guardianship. Dia seseorang yang ditaruh di bawah guardianship kehilangan seluruh hak perdatanya sebagai orang dewasa, sebagai perempuan dewasa. Jadi semua uangnya bapaknya yang ngatur, dia nggak pegang uang sendiri. Jadi kalau dia butuh apa-apa, dia harus minta sama bapaknya. Padahal seluruh uang itu yang jutaan US dollar itu adalah milik dia. Bapaknya dia yang gaji, pengacara bapaknya dia yang gaji, seluruh staf-staf bapaknya dia yang gaji. Tapi tapi dia sendiri harus minta uang dalam jumlah terbatas dari bapaknya. Setiap pengeluaran itu dihitung. Nah, ini di Amerika ya, dan ini terjadi kepada seorang perempuan yang sangat powerful sebetulnya ya. Bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki posisi seperti Britney? Nah, kalau di Indonesia gimana? Jangan sangka, di Indonesia kejadiannya juga sama persis, dan inilah yang menyebabkan kenapa ribuan perempuan yang tadi itu berada di panti-panti sosial. Nah, tadi yang di panti sosial itu jumlahnya banyak ya. Kita nggak punya data ya, kita nggak punya data pasti berapa jumlah mereka yang berada di panti sosial, karena memang tidak ada yang beranggap, Kementerian Sosial tidak mendata karena beranggapan mereka hanya berurusan dengan panti milik pemerintah. Padahal sebagian panti-panti itu mungkin 80%, 90% adalah milik swasta. Jadi kita nggak ada angka berapa sih penyandang disabilitas, perempuan penyandang disabilitas yang terperangkap di dalam panti-panti itu. Akhirnya karena nggak ada data, ya udah Perhimpunan Jiwa Sehat ya, organisasi saya, kita bikin penelitian sendiri gitu ya, menyurati berbagai pihak, minta datanya dan lain sebagainya. Kita mendapatkan dari data yang sangat terbatas yang kita kumpulkan, itu ada 12.000 orang yang berada di panti-panti itu. Dari 12.000 itu, kalau setengahnya adalah perempuan, jadi bisa dikatakan setidaknya 6.000 perempuan
terjebak di dalam panti-panti yang tadi saya sebutkan di atas, di mana ada banyak sekali kejadian yang mereka alami di sana. Nah, penyebabnya ini pasal 433 KUHP. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Ini masalah ya, Pak? besar. Kenapa? KUH Sorry, Perdata. KUH Perdata. Ya. Ini bukan KUHP, saya salah tulis, maaf ya. Ini di KUH Perdata ya, maaf ya teman-teman ya. KUH Perdata pasal 433 ini pangkal masalah nih. Nah, ini KUH Perdata ini kan ya kita udah tahu ya tahun berapa sih dibikin, tahun 1800 sekian, diambil dari hukum Belanda, sementara di Belanda sendiri hukumnya sudah berubah, sudah sama sekali tidak seperti ini, tapi di Indonesia masih digunakan. Nah, ini mungkin teman-teman orang beranggapan begitu ngebaca pasal ini berpikiran ya emang pantas ya gitu ya, bahwa mereka ditaruh di bawah pengampuan, mereka kan gila dan lain sebagainya gitu. Nah, karena organisasi saya sendiri adalah organisasi orang teman-teman yang mengalami gangguan jiwa atau masalah kejiwaan ya, dan adik saya sendiri ada seorang dengan skizofrenia. Itu teman-teman saya yang mengalami skizofrenia sekalipun, ada yang tahu skizofrenia apa enggak ya teman-teman? Nanya lagi nih. Bu. Bu. Ya, silakan. Ya, skizofrenia itu yang termasuk di KUHP itu sebagai pembatalan pidana. Artinya itu kalau skizo menurut psikologi itu kayak ada bayang suara-suara di dalam kepala gitu, Bu. Ya, betul. Jadi ini salah satu jenis gangguan jiwa yang paling berat ya. Ada lagi yang lain mau menambahkan skizofrenia? Tahu, Ibu. Ya. Silakan. Lebih ke orang dengan penyakit jiwa yang memiliki halusinasi yang berbeda dengan yang semestinya, misalkan kayak ada yang membisikkan kamu harus mati, kamu harus melakukan ini, melakukan itu, seperti itu, Bu. Betul. Ya, itu betul. Dan jumlahnya cukup banyak ya. Jumlahnya cukup banyak, prevalensinya cukup tinggi gitu ya. WHO bilang 1% gitu. 1 dari 100 gitu. Ada kemungkinan untuk mengalami ini. Cuma kenapa nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang menyangka itu setinggi itu, karena kondisi ini kan disembunyikan oleh keluarga rata-rata. Nggak ada keluarga yang pada saat arisan itu cerita, ini loh Jeng, anak saya itu loh skizofrenia, diapain ya? Ya itu kan nggak mungkin, karena itu dianggap aib ya bagi sementara orang. Yang tidak banyak orang ketahui adalah dengan perkembangan obat-obatan pada saat sekarang, itu orang-orang dengan skizofrenia itu banyak gejala-gejala skizofrenianya itu yang terutama halusinasi dan delusi ya, waham gitu ya, itu bisa diatasi gitu. Terutama obat-obat yang sekarang ya, generasi baru dengan efek samping yang sangat ringan, dan terutama juga dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Teman-teman saya yang skizofrenia itu ada yang S2 dari Prancis gitu ya, ada yang filmmaker, ada yang pengarang, ada yang graphic designer gitu, ada yang pegawai negeri ikut jalur disabilitas di Pemda DKI. Walaupun nggak banyak yang bisa nembus pegawai negeri dari disabilitas mental, tapi anggapan bahwa mereka tidak mampu melakukan apa-apa itu adalah berdasarkan rekaman sejarah lama tahun dulu, di mana pada saat itu belum ada pengobatan dan belum ada dukungan. Yang terbayang itu adalah, terutama yang terbayang itu mungkin seperti gelandangan psikotik ya, atau orang gelandangan dengan gangguan jiwa. Padahal orang gelandangan dengan gangguan jiwa itu seperti itu karena memang nggak ada dukungan gitu. Dia nggak ada dukungan pengobatan, dia nggak ada dukungan sosial, sehingga dia berakhir seperti itu. Padahal antara teman saya yang S2 di political antropologi di Perancis gitu ya, dengan orang yang menggelandang di jalan dalam kondisi telanjang segala macam, itu diagnosanya sama-sama skizofrenia. Bedanya adalah yang satu dapat dukungan, yang satu tidak. Jadi ini saya ingin menggambarkan bahwa
bahwa dalam konteks Indonesia dan dunia pada saat ini, statement ini sama sekali tidak tepat pada saat ini. Mbak Yeni cuma mengingatkan waktunya sekitar 2 menit lagi untuk kemudian lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Baik. Nah, ini sedikit ini ya, menjelaskan tentang proses hukum pengampuan ya. Saya percepat. Ini masalahnya proses hukum ya di Indonesia memang sebagian besar adalah tidak melalui proses hukum, artinya informal guardianship. Tapi apabila dilakukan melalui proses hukum, kita menemukan sedih juga prosesnya ya. Misalnya kita PJS dan LBHN itu kita mengumpulkan lebih dari 50 kasus guardianship yang ada di Mahkamah Agung mulai dari 2015 sampai 2018 ya. Ada beberapa yang kita temukan. Satu, bukti-buktinya Masya Allah, gampang banget. Ya. Bukti-buktinya ada yang kartu berobat pasien, ada cuman catatan medis, resep obat, lalu statement dari siapa gitu ya. Itu cukup untuk membuat mereka ditempatkan di bawah pengampuan seperti Britney. Nah, kita menemukan bahwa hampir 90% dari aplikasi atau permohonan pengampuan di pengadilan negeri itu berdasarkan dokumen-dokumen ini saja, tidak ada pemeriksaan saksi ahli dan orang yang akan diampu juga tidak dihadirkan. Jadi hanya melulu berdasarkan dokumen yang sama sekali tidak adequate ini. 87%. Nah, itu yang pertama masalahnya. Kemudian proses untuk menentukan kapasitas legal itu cepat banget, udah gini ya, buktinya itu udah sembarangan banget. Masa resep obat bisa dijadikan bukti gitu ya? Prosesnya itu ada yang cuma 1 hari selesai. Jadi diajukan sekarang, besok selesai. Ada rata-rata menentukan prosesnya itu cuma 22 hari. Bayangkan 1 sampai 22 hari untuk menentukan seseorang mati perdata seumur hidup. Ya. Tidak ada second opinion dari katakanlah ahli atau dari pihak orang yang akan diampu dalam kasus-kasus yang kita lihat, dan tidak ada kasus yang ditolak. Ada 2 kasus yang ditolak, satu karena orangnya nggak hadir-hadir lagi gitu sesudah mengajukan aplikasi, kemudian dia nggak muncul lagi di pengadilan. Dan kemudian kebanyakan proses pengampuan di Indonesia di pengadilan itu memberikan unlimited authority, kayak kasus Britney itu tadi. Dia guardiannya itu berkuasa terhadap semua aspek kehidupannya. Dan tidak ada batasan waktu. Jadinya ya berlangsung seumur hidup gitu ya. Dan rata-rata motifnya sama seperti Britney. Motifnya adalah motif ekonomi. Hampir semua ini masalah warisan, 2 rumah, mengambil uang pensiun dan lain sebagainya. Nah, tapi di Indonesia sebetulnya kebanyakan adalah informal guardianship, di mana guardianship itu didapatkan tidak melalui proses pengadilan. Jadi perempuan-perempuan yang ada di panti itu sebetulnya tidak berada di bawah guardianship secara legal. Gitu. Namun culture di Indonesia ini beranggapan bahwa memang seluruh perempuan dengan disabilitas mental atau disabilitas psikososial itu memang otomatis harusnya berada di bawah perwalian, gitu. No question asked, gitu. Jadi bahwa mereka ditaruh di bawah perwalian itu adalah dianggap seharusnya begitu dan tidak perlu dokumen-dokumen dari pengadilan. Dan ini diperkuat tentunya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang kemudian menjadi dasar dari sikap seperti ini. Nah, bahkan pemerintah pun juga mengambil masalah seperti ini. Misalnya di panti-panti milik pemerintah, di mana orang-orang itu dimasukkan ke dalam panti, ditanya nggak bahwa yang memasukkan itu memiliki hak sebagai wali atau tidak? Nggak pernah ditanyakan. Nah, akhirnya apa? Kalau seseorang itu dicabut hak perdatanya dalam kasus perempuan dengan disabilitas psikososial,
hambatannya satu, ya kesulitan untuk untuk mengakses keadilan ya, terutama kekerasan seksual karena kesaksiannya tidak dipercaya, dia dianggap tidak punya legal standing untuk melakukan pelaporan ya untuk mencari keadilan. Involuntary admission to mental hospital dan informed consent. Jadi orang-orang itu dimasukkan ke mental hospital itu nggak menandatangani informed consent. Kalau kita masuk ke rumah sakit itu kan kita tanda tangan persetujuan. Saya setuju untuk dirawat, persetujuan perawatan. Kalau teman-teman dengan para perempuan dengan disabilitas psikososial ini nggak pernah ditanyakan informed consent-nya. Involuntary admission to panti ya, social care institution yang tadi saya sebutkan di atas. Itu dimasukkan ke sana secara paksa, no question asked. Involuntary medical and non-medical treatment, termasuk kalau yang medical itu di elektrokonvulsif terapi ya, di mana dipasangkan kabel-kabel listrik di kepalanya dan kemudian disetrum gitu. Nah ini tanpa konsen. Hak untuk memperoleh warisan, ini juga sangat banyak kasus di mana kemudian hak untuk warisannya ini diambil alih oleh kakak-kakak atau adik-adiknya. Ini banyak sekali kasus di mana perempuan dengan disabilitas psikososial hak warisannya ini diambil dari dia karena dia dianggap tidak memiliki kapasitas hukum itu. Hak untuk membesarkan anak. Pernah ingat kasus Marsyanda mungkin? Marsyanda itu kan juga pernah dimasukkan rumah sakit jiwa secara paksa oleh ibunya. Dan anak-anaknya itu diasuh oleh suaminya karena dianggap Marsyanda tidak mampu untuk mengasuh anak-anaknya. Lalu hak terhadap hak politiknya juga hilang. Karena untuk memilih itu juga dianggap tidak memiliki hak untuk memilih, tidak mampu untuk memilih. Nah ini stigmanya ya yang membuat mereka itu kemudian mengalami pengampuan seperti itu. Mereka dianggap anak kecil, bukan sepenuhnya manusia, tidak setara dengan yang lain, tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, lebih rendah derajatnya, tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, yang kemudian mengakibatkan mereka kemudian kehilangan kapasitas hukumnya dan diletakkan di bawah pengakuan. Ya, jadi gitu kepada teman-teman sekilas ya tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas terutama pada saat dia menjadi korban kekerasan. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Iyi. Terima kasih ya Mbak Yeni, ini luar biasa sekali kuliah pagi ini. Kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh perempuan disabilitas, dan kemudian soal kekerasan yang dialami, dan termasuk khususnya tentang perempuan disabilitas mental dengan beragam problemnya. Nah, saya langsung saja, ini ada 3 orang yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah ada di chat juga. Yang pertama saya mau mengundang Mbak Salwa ya. Mbak Salwa ini adalah salah satu mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kemudian Mas Rahmat Said juga Magister Ilmu Hukum. Itu ada 4 ya. Kemudian ada Mas Gilang dan juga ada Mas Ahmad Yusuf ya, juga sama-sama dari Magister Ilmu Hukum. Ini kok Magister Ilmu Hukum semua, teman-teman dari S1 mana ya? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan juga? Semoga nanti juga bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan masing-masing, hanya saya beri waktu 1,5 menit untuk bertanya to the point, supaya nanti kita ada sesi berikutnya, sesi kedua. Silakan. Mbak Salwa, Mas Said, ya silakan. Masuk, Ibu. Ya, silakan. Suara saya masuk, Ibu. Mantap. Jadi begini Bu Yeni, perkenalkan nama saya Salwa, saya sendiri adalah penyintas disabilitas mental, lebih tepatnya bipolar, yang sudah mengalami banyak diskriminasi juga selama ini karena mendaftar pekerjaan juga kesehatan mental saya terganggu, jadi sering tersingkirkan juga. Pertanyaan saya ini mengenai bagaimana negara berusaha untuk melindungi disabilitas mental Ibu, karena tadi Ibu juga sempat mention bahwa untuk jadi PNS pun susah. Iya, saya juga lihat dengan kepala saya sendiri bahwa setelah lulus rekrutmen CPNS kita disuruh memasukkan surat keterangan sehat mental melalui MMPI dan segala macamnya seperti itu. Dan kalaupun ada disabilitas yaitu disabilitas fisik yang ada di balik layar seperti itu Bu. Kalau selama rekrutmen CPNS ini saya melihat untuk khusus disabilitas mental tuh belum ada saya lihat Bu. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana peran negara ini untuk melindungi disabilitas mental yang di Indonesia ini termasuk yang tinggi Ibu gitu.
Pertanyaan saya situ aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salwa. Jadi memang ini tinggi ya Mbak, di Yogyakarta sendiri kita tahu bahwa disabilitas mental sampai bahkan dengan gangguan jiwa itu termasuk nomor 2 tertinggi sesudah Aceh. Dan biasanya itu dialami oleh anak-anak muda, dan salah satu mahasiswa saya dari Magister Kesehatan menyampaikan bahwa kenapa saya tanya gitu, Bu, karena ini ada hubungannya dengan Jogja tinggi karena banyak kampus dan ternyata mengalami banyak tekanan. Jadi itu benar Salwa, saya juga menemukan beberapa mahasiswa yang juga mengalami masalah-masalah yang juga ada miripnya, ada bedanya ya. Ini range kesehatan mental ternyata luar biasa ya Mbak Yeni. Silakan ya. Lanjut ke Rahmat Said ya. Oke, terima kasih Bu. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, menarik mengenai diskursus isu keperempuanan dan juga kaum disabilitas ini. Nah, sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh berbeda daripada pertanyaan dari Mbak Salwa, bagaimana kemudian peran daripada negara untuk mengambil tanggung jawabnya terhadap kaum disabilitas ini. Karena di lain sisi, Undang-Undang Dasar juga telah menegaskan bahwa kesamaan hak antar seluruh warga negara, sekalipun itu kaum disabilitas. Yang penekanan saya dari analisis yang saya lakukan selama ini sedikit mengenai kaum disabilitas terkait hubungannya dengan pemerintah, Bu. Jadi bisa diamati di kota-kota seperti di Pulau Jawa dan sekitarnya itu di ruas-ruas jalan raya sudah ada dikhususkan untuk kaum disabilitas. Nah, ada jalan-jalan khusus digunakan untuk kaum disabilitas. Kemudian juga fasilitas-fasilitas umum di beberapa daerah sudah banyak yang kemudian Pemda setempat menyiapkan fasilitas untuk kaum disabilitas. Nah, di lain sisi, kaum disabilitas masih banyak yang tanda kutip di penjara. Nah, itu merupakan kontradiksi yang menurut saya apa kira-kira solusi yang akan dihadirkan gitu. Mungkin sekian dari saya. Mas Rahmat Said, supaya juga melihat konteksnya, juga Mas Rahmat Said bisa menjelaskan Mas Rahmat Said dari daerah mana? Saya dari Pekanbaru, kemudian juga alumni Universitas Haloleo Kendari, Bu, sekarang di Jakarta. Makanya pas saya jalan-jalan itu saya tanya di jalan ini sebenarnya khusus untuk apa? Kaum disabilitas. Kemudian juga di kebanyakan fasilitas umum itu memprioritaskan kaum disabilitas, akan tetapi sangat minim di situ kaum disabilitasnya, dan jawabannya adalah memang kebanyakan kaum disabilitas itu tanda kutip dirumahkan atau tidak menggunakan fasilitas tersebut, begitu Bu. Baik, Mas Rahmat Said, terima kasih. Lanjut itu kepada Mas, bentar saya cek tadi yang sudah raise hand, ada Mas Gilang, ya mungkin cepat aja ya nanti Mas Gilang. Kemudian ada tadi siapa? Ahmad Yusuf ya, Ahmad Yusuf, silahkan. Dan kemudian Mbak Fianda, 4 dulu ya, nanti kemudian Mbak Fianda pada sesi berikutnya. Ya, baik, izin suara saya terdengar, Ibu? Maaf. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya, menarik sekali. Sebenarnya Bu, ketika tadi melihat ada bentuk tanda kutip penjara seperti itu, saya kaget, saya kira itu adalah wanita, ternyata itu rakyat. Halo Mas Gilang, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Dari yayasan, namun sedikit Bu. Izin Bu, ada? Halo? Halo? Sekarang sudah jelas. Bisa diulang? Halo Mas Gilang, apakah videonya di-off-kan sebentar supaya lebih jelas? Baik, pertama untuk
pertanyaannya langsung saja, Bu. Halo, izin Bu, terdengar Ya, Bu, untuk Ibu lanjut. ini sendiri, apakah pernah melihat proses pertanggungjawaban, terima kasih, pertanggungjawaban yang terjadi atau mungkin pernah terjadi terhadap yayasan itu sendiri? Karena saya sendiri melihat di undang yayasan itu hanya mengakomodir tentang persoalan perdata untuk persoalan seperti ini, apakah memang pernah ada kasusnya atau bagaimana ya Bu? Itu satu. Kedua, karena saya pernah dulu berkunjung ke RSJ Cisarua, melihat bagaimana mereka difasilitasi oleh mungkin suster atau seperti itu untuk memperoleh sehat kembali seperti itu. Sedangkan di sini mungkin tanda kutip mereka di penjara. Ini benar sekali sih Bu, menurut saya seperti kemunduran humanisme seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang. Mas Ahmad Yusuf, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, terima kasih. Ya, izin Ibu, mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena jaringan lagi gangguan Ibu. Baik, saya ini cukup menarik sekali isu ini, tetapi saya hanya berfokus pada dua aspek saja. Yang pertama dalam konteks berdasarkan pengalaman Ibu ya, bagaimana sih perlindungan terhadap yang tunawicara dan tunanetra itu ketika mereka mendapatkan perlakuan atau tindakan kejahatan dari seseorang. Artinya kan mereka sulit untuk menggambarkan peristiwa yang mereka alami begitu. Nah, kira-kira bagaimana berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, kira-kira mereka itu bagaimana sih untuk bisa mendapatkan perlindungan terhadap mereka itu akibat kejahatan yang dialami oleh mereka? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan skizo. Nah, saya sempat menulis tentang itu, tetapi belum selesai karena ada beberapa kebingungan Ibu yang ingin saya tanyakan. Skizo itu kan jenisnya banyak, diantaranya skizofrenia paranoid yang sudah katanya tingkat tinggi. Nah, kemudian skizofrenia paranoid ini oleh putusan hakim itu ternyata terjadi disparitas. Ada yang menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku yang mengidap skizo dan juga ada yang dibebaskan dengan alasan dia tidak mampu bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah apakah skizofrenia paranoid ini dia memang tidak punya potensi untuk sembuh atau seperti apa? Kira-kira demikian, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sudah banyak ya pertanyaannya, mulai dari bagaimana kebijakan negara secara konsisten ya, di satu sisi membangun fasilitas-fasilitas terhadap disabilitas, tapi di sisi lain ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, khususnya untuk disabilitas mental, dan itu berada di bawah institusi negara sendiri. Yang kedua tadi Salwa menanyakan soal bagaimana ini kriteria kesehatan mental masih menjadi satu sandaran ya terkait dengan perekrutan dan termasuk juga di PNS. Dan saya kira tadi Gilang juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan khusus dan juga Mas Said ya, Mas Abu Said, dan ya tadi saya cek ya, saya kira beberapa hal sudah disampaikan. Silakan langsung Mbak Yeni untuk menyampaikan responnya, mungkin sekitar 7 menit ya. Ya, oke, saya coba digabung ya. Terima kasih Salwa. Ini terhadap semuanya dulu ya. Terus terang sedih juga untuk bicara bahwa memang negara tidak akan melakukan atau memberikan perlindungan apabila aktivis disabilitas tidak bergerak. Nah, ini kenyataan gitu ya. Sama dengan perempuan mungkin ya Ibu Yi ya. Tanpa para aktivis perempuan kemudian bergerak dan memperjuangkan, maka misalnya undang-undang KDRT dan lain sebagainya itu tidak akan ada. Ini hal yang sama juga terjadi di kalangan atau di masyarakat disabilitas. Negara, saya terus terang mengatakan bahwa negara belum pernah punya inisiatif sendiri dan baru bergerak kalau digubrak-gubrak, didorong-dorong oleh organisasi-organisasi disabilitas. Nah, jadi organisasi disabilitas ini ada banyak ya yang mewakili berbagai ragam disabilitas, tapi ada juga yang mewakili sektor misalnya perempuan dan sebagainya. Saya tergabung pada dua ya, yang perempuan dan yang disabilitas mental. Nah, yang terkait dengan dikatakan oleh Salwa, kenapa kemudian penyandang disabilitas mental itu, atau kenapa kemudian
orang itu dimintakan surat keterangan sehat rohani. Karena anggapan itu tadi, bahwa orang dengan disabilitas mental, orang dengan gangguan jiwa tidak bisa berpikir, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sehingga dia tidak punya kapasitas hukum dan harus ditaruh di bawah pengampuan. Nah, jadi mereka ingin menyingkirkan orang-orang yang tidak bisa berpikir dan orang-orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan itu dari orang-orang yang mereka terima sebagai pegawai. Bukan hanya pegawai negeri, pegawai di swasta juga banyak diminta surat keterangan sehat rohani itu. Nah, ini adalah salah satu yang perjuangan yang sedang diperjuangkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat. Mudah-mudahan Mbak Salwa bisa gabung nih dengan kita butuh orang hukum nih. Untuk memperjuangkan antara lain masalah hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas psikososial. Yang paling kita tunjuk juga memang sampai saat ini masih ada keterangan surat keterangan sehat rohani tersebut yang harus diperoleh melalui tes MMPI yang memang bertujuan untuk tracking apakah orang ini punya masalah gangguan jiwa dan lain sebagainya, misalnya depresi, kecemasan. Nggak tanggung-tanggung, Komnas HAM aja masih melakukan hal yang sama kok, mengharuskan mereka tes psikologi. Dan waktu itu saya waktu ada proses penerimaan Komnas HAM sudah beberapa periode yang lalu, salah satu dari tim seleksinya, panitia seleksinya bilang, Yen, itu sebetulnya banyak yang bagus, cuman sayang pas tes psikologi itu ada jejak depresinya, jadi terpaksa dikeluarin. Gitu loh, jejak depresi aja dalam tes psikologi sudah membuat mereka bisa dikeluarkan, apalagi jejak bipolar, jejak skizofrenia itu pasti sudah dikeluarkan. Jadi ini memang masalah yang besar ya, apalagi kalau Mbak Salwa mau jadi dosen gitu ya, mau jadi dosen itu harus loh melalui tes psikologi dan lain sebagainya gitu ya. Kalaupun bisa lolos tes MMPI, nanti psikiaternya akan bertanya, Mbak Salwa sebelumnya pernah ke psikiater atau belum? Gitu. Kalau dibilang udah, kenapa? Nah, kalau bilang bipolar, nggak akan keluar itu surat. Jadi ini memang masalah yang besar sekali. Lalu kemudian pertanyaan kedua mengenai bagaimana peran negara. Sebetulnya peran negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Walaupun masih banyak kekurangan di undang-undang tersebut, tapi undang-undang tersebut sudah mengatur, kalau nggak salah, seluruh aspek ya, seluruh kementerian ada di undang-undang tersebut. Bisa dibaca oleh kawan-kawan. Dan jangan salah, Undang-Undang Nomor 8 ini didraft dan diadvokasi oleh orang dengan disabilitas. Saya salah satu drafter dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Tapi banyak pada saat kita tahulah, begitu di DPR banyak yang diubah, banyak yang dibuang dan sebagainya seperti Undang-Undang PKS ya. Tapi itu minimal sudah lumayan walaupun ada banyak yang parah gitu ya. Tapi secara keseluruhan masih lumayan dan di situ mengatur secara penuh tugas negara apa, mulai dari transportasi, fasilitas publik, perumahan, pekerjaan, pendidikan, usaha kecil, semuanya ada di dalam undang-undang tersebut semua aspek. Maaf ya, cepat-cepat nih JBI-nya jadi pusing. Kemudian kenapa kemudian udah ada undang-undang tersebut masih banyak yang berada di panti ya? Ini dia pelaksanaannya kita tahu ya. Dan juga dari pihak pemerintah sendiri, terutama Kementerian dan Dinas Sosial, itu masih beranggapan ya itu tadi. Ya udah untung ada yang ngasih tempat roof over the head dan ada yang ngasih makan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah mereka ditaruh di panti. Mentalitasnya masih seperti itu. Dan kemudian pertanyaan tentang pertanggungjawaban terhadap panti, pertanggungjawaban panti itu ada nggak apabila mereka melakukan kesalahan? Yang monitor nggak ada, yang melakukan evaluasi nggak ada, boro-boro ada yang meminta pertanggungjawaban. Apa yang terjadi di panti itu sampai saat ini tidak ada yang melakukan monitoring, tidak ada yang melakukan evaluasi, dan tidak ada yang meminta pertanggungjawaban gitu. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita fokuskan ya, pertanggungjawaban di panti-panti dan juga kekerasannya dan lain sebagainya. Kita selama 2-3 tahun ke depan ini akan ada sebuah kegiatan di Jogja ya, dengan upaya untuk memanusiakan quote unquote panti-panti yang berada di Jogja gitu, supaya bisa menghentikan kekerasan dan lebih merespek hak asasi manusia, dan agar tidak seperti penjara di mana mereka boleh keluar bergaul dengan masyarakat sekitar. Nah, teman-teman yang tertarik bisa bergabung dengan kita untuk mengupayakan advokasi ini.
Jadi ini kegiatannya ada advokasinya, ada ini community based rehabilitation-nya. Jadi nanti apa namanya, kita butuh nih teman-teman di Jogja karena kita harus bisa mengupayakan hal tersebut. Lalu kemudian pertanyaan menarik tentang skizofrenia paranoid dan criminal responsibility ya, pertanggungjawaban pidana. Skizofrenia paranoid walaupun dibilang paling berat, tapi itu sebetulnya jenis skizofrenia yang paling umum gitu. Kebanyakan orang kalau skizofrenia itu skizofrenia paranoid. Termasuk teman saya yang lulusan political antropologi di Perancis, dia itu adalah skizofrenia paranoid. Teman saya yang lain-lain juga yang filmmaker apa segala macam itu juga dia skizofrenia paranoid. Jadi skizofrenia paranoid itu pada saat ini ya dengan perkembangan yang sekarang itu bukan lagi sesuatu yang dikatakan hidupnya sudah berakhir. Ini pada saat kita memandang orang dengan skizofrenia, pandangan kita itu masih seperti orang memandang lepra tahun 1800 sekian gitu. Lepra tidak gitu loh. Nah, ini pensikapan yang masih diambil pada saat ini tanpa aware dengan perkembangan baik medis maupun dukungan sosial dan pemahaman dan CRPD ya, Konvensi Penyandang Disabilitas yang kita miliki sekarang. Lalu pertanyaan berikutnya, perlindungan terhadap tunanetra dan tunarungu korban kekerasan. Disinilah kita butuh sebetulnya undang-undang PKS. Karena kelompok-kelompok perempuan, termasuk saya tuh terlibat di dalam drafting undang-undang PKS yang sebelumnya nih, sebelum diacak-acak oleh DPR sekarang. Yang sebelumnya itu kita terlibat di dalam drafting rancangan undang-undang penghentian kekerasan seksual, di mana kita memasukkan di situ perlindungan terhadap tunanetra dan tunarungu, termasuk bahwa untuk pembuktian itu tidak perlu melihat ya, tapi mendengar dan meraba dan mencium itu bisa menjadi barang bukti, menjadi bukti, maaf. Dan kemudian bagi tunarungu ada kewajiban untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat gitu dalam pelaporan dan lain sebagainya. Nah, ini ada di naskah rancangan undang-undang perlindungan penghentian kekerasan seksual yang di periode DPR sebelumnya. Nah, sekarang kan udah DPR baru, nggak carry over kan, harus bikin lagi dari awal. Dan di yang rancangan yang baru itu hilang semuanya yang saya dan teman-teman disabilitas tulis. Teman-teman disabilitas perempuan yang lain yang ikut menuliskan, membantu gitu, hilang semuanya. Nah, ini sekali lagi juga perjuangan kita ke depan untuk kembali memasukkan pasal-pasal itu di rancangan undang-undang PKS. Gitu. Jadi pada gabung ya, ini saya senang nih ada banyak teman-teman nih, kita ada banyak kebutuhan. Saya kira nih teman-teman juga harus ikutan nih ya. Tadi sudah ada tawaran untuk beberapa program. Nanti Mbak Yeni memberikan informasi kepada kami. Kami akan share kepada mahasiswa untuk mungkin ada yang tertarik ya. Karena hampir setiap semester itu selalu ada yang menulis tentang disabilitas. Jadi saya sendiri sudah lebih dari 7 tesis atau sekarang bahkan 10 tesis atau skripsi yang bicara tentang disabilitas dari beragam sudut ya. Oke, ini ada 5 petanya, jadi waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi mohon ya teman-teman, saya kasih waktu bertanya langsung saja. Itu ada Vianda, ya, ada Mbak Yunita, ada Mas Kadek, ada Dita, dan satu lagi di chat sebentar. Itu ada Mariamum Humairo, ya. Baik, silahkan dari Vianda dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yeni. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk tidak menyalakan kamera karena masalah jaringan. Bu Yeni, terima kasih atas pemaparan materinya. Yang ingin saya tanyakan karena saya kebetulan mendapatkan mata kuliah Law and Politics di mana kami mereview undang-undang dari segi politik juga, dan pertanyaan saya adalah mengenai pengampuan sendiri jika nantinya akan dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Mungkin sebagai orang yang juga ikut mendraft UU tentang penyandang disabilitas, konsiderasi apa yang mungkin harus diambil ketika memberikan perubahan atau membuat perubahan agar perempuan dengan penyandang disabilitas sendiri dapat memiliki akses terhadap hak-haknya secara utuh.
Begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Vianda. Langsung kepada Mbak Yunita. Baik, terima kasih Bu Iki dan juga Bu Yeni. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, tadi kan disebutkan no question asked jika perempuan disabilitas dimasukkan ke panti oleh masyarakat atau keluarganya sendiri. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara kita sebagai orang luar yang bukan keluarganya, katakanlah kita sebagai aktivis atau advokat perempuan, ingin mengeluarkan mereka dari panti karena melihat perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada perempuan ini. Kira-kira bagaimana ya Bu mekanisme yang harus ditempuh? Apakah harus melalui jalur hukum atau tidak perlu? Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Mbak Yunita. Ini pertanyaannya menarik sekali ya, bagaimana kita memperjuangkan mereka yang tidak memiliki legal guardian yang formal tapi masuk di dalam panti ya, yang menjadikan kesulitan untuk mengeluarkannya. Oke, Blikadek, silakan. Baik, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni telah memberikan materi sehubungan dengan disabilitas. Kebetulan saya juga ini Bu, kemarin ikut nimbrung advokasi di Bali. Kita membentuk 4 peraturan daerah. Alhamdulillahnya sudah 2 yang goals, 2 ini sedang kami proses. Nah, sehubungan dengan itu ada sebetulnya temuan-temuan menarik yang menurut kami itu menjadi perhatian. Apakah ini juga terjadi di HWDI? Pertama mengenai pendidikan Bu ini. Dalam hal pendidikan, katakanlah pemberi beasiswa itu sudah memberikan persyaratan ke, kalau kemarin case yang kami temukan adalah, mohon maaf ini tunarungu. Jadi yang bersangkutan ini memilih salah satu kampus di Amerika yang notabene itu adalah kampus yang memang memberikan akses. Hanya saja pemberi beasiswanya, ini masih lembaga pemerintah, tidak mencantumkan universitas itu sebagai negara tujuan, sehingga yang bersangkutan gagal untuk menjadi mahasiswa di sana. Nah, saya ingin tahu apakah di HWDI juga terjadi kejadian serupa. Kemudian yang kedua mengenai dengan hak politik. Kalau di Bali nih, saya berbicara di Bali secara kesempatan akses itu sudah cukup bagus ya. Rekan-rekan teman-teman kita penyandang disabilitas sudah mendapat hak politiknya, tetapi yang terjadi di lapangan seringkali dibenturkan dengan kondisi tempat pemilihan yang tidak accessible. Sehingga sama saja mereka akhirnya malas untuk memilih. Nah, itu yang kedua. Kemudian sehubungan dengan strategi, kami menghadapi bahkan tidak hanya kepada eksternal ya Bu Yeni. Artinya kalau saya dan tim kemarin kan harus melakukan advokasi ke DPRD, ke eksekutif dan sebagainya. Tetapi kami juga menghadapi tantangan di internal sendiri. Di internal dalam artian sesama kita yang dukung ya, rekan-rekan penyandang disabilitasnya. Sering, mohon maaf, sudah menyerah duluan dengan asumsi undang-undang ini akan menjadi macan ompong. Nah ini yang ingin saya tanyakan, strategi apa sebetulnya yang paling efektif untuk membangkitkan semangat rekan-rekan kita untuk memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi rekan-rekan penyandang disabilitas. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih, Kadek ya. Langsung ke Dita, silahkan 1 menit atau kalau bisa setengah menit. Ini masih ada dua lagi yang mau bertanya di chat biar supaya semuanya diakomodir. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan dalam tataran implementatif Bu Yeni, siapa yang berhak menentukan bahwa seseorang itu di bawah pengampuan? Kemudian yang kedua, merujuk pada pasal 32 Undang-Undang 8 2016 bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan. Konteks penetapan itu kan berarti perkaranya itu volunteer. Apakah pasal tersebut untuk diri sendiri untuk mengajukan permohonan tidak cakap? Sedangkan kalau itu diartikan kontrarionya, perkara volunteer kan tidak mungkin tidak mengandung dispute. Artinya kan orang lain itu tidak mungkin untuk mengajukan mengajukan permohonan bahwa orang lain itu tidak cakap gitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting ya dan sangat kaitannya hukum banget ya. Mariamul Humairo sama secara langsung saja, silakan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Langsung saja saya ke pertanyaan saya. Jadi bagaimanakah peran negara atau adakah peran negara dan solusi yang ditawarkan negara kepada
penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena di daerah saya itu saya banyak melihat banyak keluarga yang kemudian terkesan acuh atau membiarkan anak atau Oke, ini suaranya orang-orang atau ya. anggota keluarganya yang mental seperti itu. Dan kemudian berkaitan dengan hak atas informasi di masa pandemi COVID ini, apakah para penyandang disabilitas hak informasi yang sama seperti Halo Mbak Mariamul. Mbak Mariamul, apakah tertutup ini ya suaranya sudah tidak terdengar? Di chat saja sudah ada. Langsung terakhir saya berikan kepada Mbak Kini. Ya Bu, terima kasih Bu untuk kesempatan bertanyanya. Sebelumnya saya pernah nonton tentang panti sosial di YouTube Bu, yang lokasinya itu di Garut. Kalau dari saya sendiri memang sebenarnya miris Bu untuk lihat kondisinya di sana. Tapi untuk saya yang orang awam aja kadang-kadang mengucap syukur ya Bu untuk banyaknya orang baik yang masih menanggung teman-teman disabilitas di sana. Tapi setelah tahu kondisinya dari Ibu seperti apa yang tadi Ibu paparkan tadi ya cukup miris juga Bu. Jadi yang sebenarnya mau saya tanyakan Bu, sebenarnya apa sih Bu kesulitan dari teman-teman yang concern terhadap isu ini atau dari teman-teman organisasi untuk masuk ke dalam panti-panti sosial tersebut, Bu. Dimana kan tadi kita juga menyadari kalau teman-teman disabilitas mental ini di panti itu tuh tidak dibawahi secara legal, Bu, atau informal guardianship tadi, Bu. Sehingga menurut saya kan perdebatannya seharusnya lebih mudah, Bu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini ada banyak pertanyaan menyangkut peran negara, strategi advokasinya bagaimana, sampai pada isu-isu soal guardianship ya, dan juga konteksnya adalah ya guardianship ataupun yang disebut dengan pengampuan. Silakan Mbak Yeni, terpaksa dalam waktu 5 menit harus menjawab semua pertanyaan yang sangat penting ini. Oke. Ya, saya coba. Ini yang tentang guardianship. Nah, ini tadi disebutkan pasal 32 Undang-Undang Disabilitas. Tadi saya juga sempat mengatakan bahwa di Undang-Undang Disabilitas itu ada beberapa pasal yang sangat buruk ya, yang pada saat itu didiskusikan di DPR itu kemudian diselipkan kiri kanan depan belakang. Di antaranya pasal yang sangat buruk ini adalah pasal 32 Undang-Undang Disabilitas. Nah, ini pasal yang jadi ini mereka itu kan mengacu kepada KUH Perdata yang pasal 33 gitu. Jadi itu diduplikasi di banyak undang-undang atau peraturan yang lain. Itu menjadi pasal kunci nih ya, pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjadi pasal kunci yang dijadikan rujukan pada saat DPR gitu ya atau pemerintah membuat undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyandang disabilitas mental. Jadi ini juga salah satu yang diadopsi dari situ. Gimana jalan keluarnya, kemudian bagaimana jalan keluarganya memang kalau nggak di amandemen, kalau nggak di JR gitu ya pada saat ini. Nah, pada saat ini Perhimpunan Jiwa Sehat, organisasi saya, sedang melakukan JR untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 133 itu. Itu sedang kita sedang menyusun gugatannya. Jadi kalau teman-teman tertarik dalam diskusi-diskusi, debat-debat, bagaimana penyusunan gugatan untuk pasal-pasal yang 133 tentang pengampuan itu, ini nanti bisa menghubungi pihak administrasinya atau seperti apa gitu, atau ada pengumuman, nanti bisa terlibat dalam itunya, dalam dalam debat-debatnya dan juga membantu kita gitu ya, siapa tahu ada ide-ide baru untuk memperkuat gugatan kita ke Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang soal pengampuan nih. Ini penting ini akan sangat menentukan sekali nih yang judicial review kita yang ke depan. Sebelumnya kita sudah pernah JR untuk undang-undang pilkada yang melarang orang dengan disabilitas mental untuk didaftar sebagai pemilih, kita berhasil di situ. Nah, mudah-mudahan yang besok ini berhasil juga, tergantung dari kekuatan dari konten gugatan kita. Lalu terkait dengan konsiderasinya apa? Ini yang paling penting tadi lupa saya katakan.
Gangguan jiwa itu bersifat episodik. Jadi ada jadi kambuhan. Situasi di mana dia tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang kenyataan, mana yang bukan kenyataan, segala macam, itu hanya bersifat temporer. Dan kita, teman-teman di kalangan orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan, menerima ini sebagai bagian dari hidup. Sama kalau kita kayak darah tinggi, kadang-kadang darah tinggi kita kambuh gitu ya, kadang-kadang enggak. Gula darah juga begitu. Jadi ini penyakit kambuhan. Nah, pada saat dia sedang kambuh, bisa saja kekambuhannya parah gitu ya, di mana dia kemudian agitasi, ini istilah resmi dari ngamuk gitu ya, atau kemudian ada banyak impuls yang tidak, macam-macam lah. Tapi sekali lagi ini hanya sementara. Mbak Salwa yang bipolar mungkin memahami ya, ini kekambuhan, ini hanya sementara. Sementara guardianship ini berlangsung seumur hidup. Jadi kalau kita kambuh selama seminggu, 2 minggu, dan kemudian kita dianggap tidak cakap hukum, dan kita diampu seumur hidup berdasarkan kondisi 2 minggu. Nah, itu kan sangat tidak adil. Dan jadi salah satu pertimbangan kita adalah bahwa situasi di mana kehilangan macam-macam gitu ya, kehilangan conscience atau kehilangan berpikir jernih, itu hanya temporer, itu hanya periodik gitu. Dan tidak bisa hanya berdasarkan kondisi kambuh itu menentukan nasib. Pada saat udah nggak kambuh, udah bisa kerja, udah bisa ini, udah bisa itu, tetap aja dianggap anak kecil karena dia sudah dianggap tidak punya legal capacity. Itu sangat tidak adil. Jadi perkara episodiknya gangguan jiwa ini adalah salah satu konsideran yang kita ajukan. Salah satu ya, ada banyak yang lain. Kemudian peran negara terhadap penyandang disabilitas dari keluarga menengah ke bawah. Nah ini yang paling penting adalah sebetulnya ya untuk keluarga menengah ke bawah, di antaranya ada banyak, tapi salah satu di antaranya adalah hak terhadap perlindungan sosial. Nah, kami PJS pada saat ini juga sedang menyusun sebuah kertas posisi bersama-sama dengan organisasi disabilitas yang lain tentang perlindungan sosial, social protection, skema social protection apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, yang nanti akan kita ajukan ke Bappenas, ke Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya, kita advokasi bersama. Karena memang kuncinya ada di perlindungan sosial. Pada saat ini yang sudah masuk itu disabilitas salah satu aspek dari PKH ya, program Keluarga Harapan. Tapi ini hanya masalahnya itu, salah satu masalah utamanya itu hanya buat keluarga miskin dan diberikan kepada keluarga. Karena bukan kepada individu. Lalu hak pendidikan, tunarungu dan lain sebagainya, kalau tidak kalau tidak oleh pemerintah itu tidak misalnya kayak tadi ya masalah beasiswa. Kalau yang melakukan adalah pemerintah, yang paling efektif menurut pengalaman kami adalah mengadukan ke ombudsman. Pemerintah tuh takut banget sama ombudsman. Kita sudah pernah mengajukan beberapa perguruan tinggi yang memberikan batasan fakultas-fakultas mana, jurusan mana yang boleh dimasuki oleh penyandang disabilitas. Ada berapa universitas pada saat itu kita adukan ke ombudsman, dan ombudsman membuat pertemuan mediasi antara kita dengan forum rektor yang akhirnya kemudian mereka setuju untuk menghapus hal tersebut. Udah keburu-buru nih. Ya kira-kira itu kali ya, soalnya waktunya kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Terima kasih Mbak Yeni, memang jam 9 teman-teman ada kelas lain, jadi ini kita selalu aturannya jam 7.30, jam 9 dan sebagainya. Tapi teman-teman, saya kira kita kasih apresiasi yang luar biasa ya kepada Mbak Yeni. Ini saya ada beberapa catatan yang sangat menarik ya pada hari ini. Yang pertama, memang tadi kita mulai bicara tentang problem-problem yang dialami oleh perempuan disabilitas yang rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dan memang korban yang mengalami ini biasanya pelakunya adalah orang-orang yang selama ini melindungi, mendampingi, atau memberikan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada problem soal isu kesaksian korban, di mana kesaksian korban belum dianggap sama, dan ini kaitannya juga dengan adanya stereotip tentang kedisabilitasan mereka.
ya, dan selain itu ada stereotip tentang seksualitas perempuan juga yang menjadi korban, dan ada kesulitan-kesulitan, karenanya ada kesulitan-kesulitan untuk memproses pelakunya, apalagi kalau misalnya pelakunya adalah orang yang selama ini menolong, mendampingi. Jadi ini menjadikan situasi yang tidak ideal untuk memproses kasusnya. Nah, yang ketiga itu kita mengetahui bahwa ternyata untuk kasus yang terjadi itu bahkan di panti sosial milik negara. Selain itu, panti sosial bisa menjadi satu tempat yang menjadi seperti kondisi penjara dan bahkan lebih buruk, ya, karena tidak ada layanan-layanan khusus, tidak ada pemantauan, ada pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, tidak dimungkinkan adanya komunikasi dengan pihak luar, dan juga bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan yang menjadi isu menonjol juga adalah soal pengampuan ini, bahwa problemnya terutama untuk disabilitas mental ini, mereka diletakkan sebagai pihak yang tidak cakap hukum. Dan walaupun tadi Mbak Yeni menyampaikan bahwa ada pengampuan yang secara informal, dan itu juga sangat berpengaruh, misalnya meletakkannya di panti, atau juga yang formal. Dan tadi Mbak Yeni juga menceritakan ada kajian terhadap putusan-putusan pengampuan di PN yang relatif sangat gampang memutuskan orang dapat diampu, dan kemudian padahal dampak dari proses pengampuan itu mati secara perdata, dan kemudian kalau dia pun mengalami kekerasan, kesaksiannya bisa jadi ditolak. Nah, ini hal yang sangat penting sekali, tapi yang menjadi garis bawah juga adalah stereotip yang sangat kuat itu yang berpengaruh terhadap tidak jalannya ya aturan-aturan yang sudah ada, termasuk undang-undang disabilitas. Nah, terakhir Mbak Yeni menegaskan juga bahwa hak itu biasanya kalau di Indonesia itu tidak bisa diakui, tidak bisa dijamin, tidak bisa diakses kalau tidak ada perjuangan dari pihak yang berkepentingan. Jadi teman-teman disabilitas sekarang sudah ada rencana misalnya untuk melakukan judicial review dan juga masih melakukan advokasi dalam kategori hak perlindungan sosial, dan Mbak Yeni mengundang rekan-rekan untuk terlibat aktif ya dalam berbagai diskusi, bahkan juga gerakan yang ada. Dan saya pikir ini penting sekali bagi kita, karena kalau kita mengacu kepada Tridharma perguruan tinggi, rekan-rekan ingat bahwa salah satu aspeknya adalah pendidikan, tapi ada dua aspek lagi, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, tiga aspek ini harus menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kita menyelenggarakan pendidikan, dan saya dengan demikian juga menyarankan rekan-rekan untuk memikirkan ya bagaimana menggali isu-isu ini dalam kajian-kajian dan penelitian-penelitian yang ada, dan juga bahkan memikirkan rencana-rencana pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan terutama untuk isu-isu perlindungan kepada kelompok rentan diskriminatif, khususnya kali ini adalah disabilitas. Saya kira itu dengan demikian maka mari kita berikan tepuk tangan yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada Mbak Yeni gitu, sudah bersedia membagi cerita, dan memang waktunya sangat singkat, tapi ini anggap sebagai pembuka bagi rekan-rekan untuk kemudian bisa berkomunikasi lebih lanjut. Dan akhirnya saya akhiri perkuliahan pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Yeni.